Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Heri Hidayat. Apa sehat-sehat semua ini? Sipa, Renita, Nurhilda, Wilda, Risa, Nurul, Siti, Nabila, Mutia, dan sebagainya. Nadia, Rosida, kayaknya harus lupa dulu. Lengkapnya kita. Oke. Iya. Wah, kelihatan sih. Ada 33 orang. Ternyata kelas ini banyak ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga hari ini ilmu kita bertambah, ilmu Anda bertambah ya. Ya. Kalau ilmu bertambah pasti tugas bertambah ya. Jadi tak ilmu bertambah, tugas bertambah ya. Dan fahman ya, semoga kita semakin paham, bukan semakin mengeluh karena tugas banyak. Jelang-jelang di akhir semester, semoga Anda tetap bahagia, meskipun ini sedang ada minggu Senin, nanti hari Senin sudah mulai ada uji coba PPTM. Kita kan ada uji coba PPTM, PTMT, PTMT ya, aduh pagi-pagi sebalawal ya ningali mahasiswa ya. PTMT hari Senin UIN Fakultas Tarbiyah dan UIN seluruhnya akan melakukan uji coba PTMT. Nah, jurusan PAUD ini ada 6 orang yang PTMT ya, jadi nanti sistemnya akan seperti begini kira-kira. Ada dosen cuma di tambahan ya. Ini nanti ada layar ini ada jadi layar besar nanti di dalam kelas, tapi ada juga yang duduk mahasiswanya 6 orang itu ya, bisa 6 orang, bisa 2 orang berhadapan dengan dosennya. Kemudian nanti dosen ya akan dipakai kamera begini. Jadi melayani daring dan melayani luring. Coba bayangkan ini ya. Di zaman sekarang tiba-tiba tidak terpikir bahwa suatu saat zaman pendidikan ini akan berubah seperti ini. Nah, kabar-kabarnya sih pola itu nanti akan menjadi ciri khas perkuliahan berikutnya, meskipun tidak ada COVID, tapi namanya hibrid ya, pembelajaran blended ya, 2 model daring dan model luring. Ini sedang diuji coba nanti di UIN. Anda yang tidak datang ya tidak boleh datang ya, karena yang hanya berhak yang sudah menandatangani kontrak dan kemudian dinyatakan lulus gitu. Nah, yang kecuali yang kontrak, kalau kalian nanti bertemu dengan Bapak lah misalnya cuma duaan Pak Heri jeung saya misalnya di dalam kelas ya, maka kemudian Anda mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri boleh gitu ya. Mengundurkan diri boleh, tapi kalau menambah tidak boleh ya. Kita berharap Anda ya sudah nyaman dengan daring ya. Jadi kagok lah satu semester ini mah bisa dengan daring sebenarnya Mbak ya. Tetapi ya mungkin yang sudah kangen ke kuliahan di dalam kelas, ketemu dengan Pak Heri, ketemu dengan Pak Aam, ketemu dengan dosen-dosen, ketemu ya laksanakan lah ya, begitu ya Nadia. Nadia? Iya Pak. Iya, Nadia mah daring ya, Nadia ambil daring kan? Daring Pak. Ya, daring terus nyaman di bumi, mending di bumi lah, bisa sambil ini. Tiba tinggal di bumi mah.
kampus Mapulu dan ya. Oke, terima kasih di mata kuliah kreativitas ini. Kembali kita akan share kepada Anda buku kreativitas. Terima kasih ya, Anda sudah membuat buku kreativitasnya cukup bagus-bagus lah menurut saya ya. Ini nanti kita akan share dan kita akan bagikan kepada guru-guru. Tetapi untuk kali ini kita akan coba tambah lagi materi di sentra bermain peran mikro. Jadi terakhir ini ya akan kepada bermain peran mikro. Sementara itu mari kita share dulu materinya ya. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sambil mengingat kembali tentang kreativitas dari awal, saya tetap akan menjelaskan dan mengulang-ulang ya, supaya kita pengetahuannya nempel. Ya. Karena kebanyakan mahasiswa itu nanti pas di kompre itu pasti lupa pada dosennya. Itu arah anehnya mahasiswa itu mau ke dosen. Ya. Oke, ini buku kreativitasnya dan yang ada, ya saya lihat ada yang lebih baik dari Bapak, itu luar biasa, berarti Anda memang generasi 4.0. Kalau yang tugas pengembangan bukunya lebih jelek dari Bapak, itu berarti Anda seumur dengan Bapak. Pengetahuannya maksudnya ya. Jadi saya kira Anda harus lebih bagus dari Bapak ya, supaya kelihatan bahwa Anda memang sangat mengakrabi dunia teknologi. Ya. Oke, kita lihat di halaman berikutnya mengenai pengembangan e-book kita ini. Semoga Anda nanti terus menggeluti ya, sekali lagi bahwa sekarang semakin terang bahwa nanti pembelajaran masa depan kita ini tidak akan lepas dari teknologi karena munculnya sistem hibrid ya, blended. Nanti di sekolah-sekolah kemungkinan besar sistemnya memang blended. Artinya apa? Sekolah itu akan bersaing dengan luar biasa. Ya. Anda bisa membuka kelas untuk punten tukang tahu. Nanti Anda akan bisa menerima siswa dari mana saja di seluruh dunia sebetulnya kalau Anda buka sekolah dengan sistem hibrid ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, kemarin kita bahas tentang bagaimana kreativitas ini dari sebuah tayangan film anak-anak ya. Artinya bahwa suatu saat saya berharap guru itu bisa membuat video-video film anak-anak animasi. Waduh, itu luar biasa kalau lulusan TAUD nanti bisa membuat animasi ya, bisa membuat film. Itu akan menurut saya akan sangat luar biasa bagi pengembangan masa depan dan karir kita ya di dunia pendidikan anak usia dini. Kemudian teorinya sebetulnya yang saya bahas sedikit ya, kita akan bicara hanya tentang bagaimana seseorang itu disebut kreatif gitu ya. Orang yang disebut kreatif selalu identik dengan orang itu positif ya, karena orang kreatif artinya dia memiliki banyak gagasan. Orang kreatif artinya dia memiliki ide. Orang kreatif artinya dia memiliki beda dengan orang lain. Orang kreatif dia memiliki karya. Orang kreatif tentu memiliki, akan putus harapan dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah itulah yang menjadi guru kreatif. Guru kreatif ketika mengajar, dia akan menggunakan seluruh potensi dirinya agar bisa mengajar dengan cara yang menyenangkan bagi anak didiknya. Ini di teori-teori ini sudah kita bahas. Bapak hanya sedikit saja membahas teori kreatifnya, karena Bapak ingin lebih mengeksplor. Nah, mengeksplor apa? Ya, kreativitas itu ternyata
adalah di seorang kreatif karena dia memiliki kemampuan mengeksplor panca inderanya. Dia eksplor penglihatannya, dia eksplor pendengarannya, dia eksplor penciumannya, dia eksplor rasa lidahnya, dan dia juga eksplor perabanya. Inilah kemampuan pada orang kreatif adalah mengeksplor seluruh panca inderanya, tentu dengan berbagai macam resiko. Nah, eksplorasinya ini, ya. Jadi berpikirnya orang kreatif adalah berpikir dengan matanya, berpikir dengan rabanya, berpikir dengan mulutnya, tentu saja berpikir dengan hidungnya, berpikir dengan telinganya, semua berpikir dengan telinga. Nah, itu sudah kita bahas semuanya, ya. Nah, mari kita dengarkan lagu yang kita seringkali ulang-ulang lagu ini. Semoga menyenangkan. Silakan kita nyanyi di dalam bersama-sama. Baik, ini semoga menyegarkan saja, ya.
dan Anda saya kira sudah menghafalnya. Kemudian lagu berikutnya adalah Tepuk Panca Indera. Tepuk, ya kalau gitu mendengarkan. Tepuk panca indera mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Panca indera. Nah, itu lagunya. Ada yang hafal? Aku punya dua mata. Yeay, si terusan. Aku punya dua mata. Siapa barusan teh? Rengganis. Lanjutkan. Dia. Aku punya Rengganis, Pak. mata, bisa ku tutup, bisa ku buka. Kalau ku tutup gelap gulita, kalau ku buka terang dunia. Syalalalala ciluk mbak, syalalalala ciluk mbak, syalalalala ciluk mbak, syalalalala ciluk mbak. Ya Pak. Ya, siap. Terima kasih. Bagus sekali. Lihatkan dia. Lanjut. Oke, kemudian mari kita lakukan senam. Siap. Tegak berdiri. Tegak. Itu sih. Sekolah aku banyak kawan, ada yang kecil, ada yang besar. Kawan setiap hari rajin belajar. Di sekolah aku banyak kawan, ada yang kecil, ada yang besar. Kawan-kawanku selalu senang, setiap hari rajin belajar. C. Ya, kita terus ada peningkatkan kan dari satu gagasan kepada gagasan yang lain. Inilah menjadi karakteristik Anda harusnya ya. Jadi Anda nanti harus kreatif ketika mengajar ya. Kemudian berikutnya adalah mengeksplorasi syair puisi. Ya, ada yang baca puisinya pada bagus-bagus. Saya lihat ya. Kiki suka berada di bulan. Di bulan, Kiki main sorok-sorok dengan awan. Kiki ada sayap. Kiki terbang ke sana kemari bermain dengan bintang. Di kepulan awan biru, Kiki meniup seruling sambil menyanyi lagu Ibu, oh ibu. Itu imajinasi. Tentu saja berikutnya adalah kemampuan imajinasi di dalam menciptakan menjadi guru yang kreatif. Kereta terbang. Pagi Ahad. Pagi Ahad itu Chong bangun pagi. Dia sangat gembira sambil menghirup udara segar di jendela. Setelah mendapat kebenaran ibu dan ayahnya, dia terbang ke awan biru. Chong sangat gembira karena di awan biru bersama dengan kereta terbang ciptaannya. Itu si Chong ya. Si Chong punya kereta. Kemudian
Anda imajinasi itulah diolah sedemikian rupa mengajar dengan menggunakan puisi-puisi yang mungkin dianggap lucu. Buatlah saya puisi imajinasi gambar ini. Dan gambar-gambar imajinasi ini lalu dibikinlah puisi. Anak-anak bisa ditanyakan, ayo siapa yang bisa bikin puisi lewat ini. Ini apa nih, gambar apa? Misalnya kan ini gambar apa, dan jalan. Macam lah. Yang jelas prinsipnya kita selalu harus punya gagasan dan ide. Ya, dari situ Anda masuk ke dalam TPPA, ya, tingkat pencapaian perkembangan. Setelah Anda asah tadi ide-ide Anda, gagasan-gagasan Anda, imajinasi Anda, maka ajaklah Anda masuk ke dalam TPPA. TPPA itu Anda olah, ya, sedemikian rupa, maka menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi Anda, ya. Karena banyak guru-guru yang ketika mengajarkan membaca, itu imajinasinya sepertinya tumpul, ya. Karena lebih cenderung ingin segera anak ini cepat membaca. Disitulah kelemahan guru PAUD, gitu ya. Di sini karena mereka kurang imajinasi. Anda lihat anak-anak, ini huruf apa? Wah, kupu-kupu ini sedang apa ya di huruf B? Nah, disitulah imajinasi bermain. Ayo, siapa yang bisa berceritakan? Bantu ibu nih, cerita nih. Gitu kan? Nah, Anda bisa kreatif kan di situ. Coba lihat kupu-kupunya sedang tersenyum, apa sedang tertawa, atau sedang apa ya? Tersenyum. Ayo kita tersenyum, buka senyum kita. Tirukan kupu-kupu tersenyum, misalnya. Kemudian, kupu-kupunya sedang meraba huruf, betul. Ayo kita raba huruf, ambil huruf diraba. Nah, itulah kreativitas, ya. Hurufnya kemudian harusnya huruf B. Kemudian, gimana? Ada apa? Garis, ada bolongnya 2. Di situ Anda bermain dengan indera perasa. Kemudian juga Anda lakukan dengan indera penciuman. Ternyata huruf B itu baunya harum. Nah, eksplorasi terus panca indera, lalu Anda kuasai dengan kepentingan belajar. Kenapa? Karena tadi bercerita di TK itu kepentingannya untuk kepentingan metodologi bercerita. Wah, hai, angka ini angka berapa ya? Siapa yang tahu nih? Hai, aku angka berapa ya? Aku angka berapa? Coba aku coba. Misalnya, Anda bereksplorasi sedemikian rupa, harus kreatif deh. Pokoknya, ya. Terus cerita, kembangkan bercerita, imajinasi. Anda tidak boleh berhenti. Ya, terima kasih. Ini istriku terus mengganggu, ya. Eksplorasi menebak kelanjutan cerita. Lalu kemudian diajaklah anak menonton sebuah film tayangan. Lalu kemudian dimain-mainkan oleh Anda di situ. Diberhentikan tengah, lalu disuruh menebak jalan cerita berikutnya. Di situ Anda sedang tipek. Ya, tipek itu apa? Menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, ya hibridnya itu di sini nih. Ya. Jadi Anda menggunakan berbagai macam link dari YouTube, dari media yang lain untuk kepentingan belajar. Lalu kemudian Anda eksplorasi lagi lebih atraktif. Apa yang Anda eksplorasi? Tubuh Anda. Ya. Jadi guru TK itu guru yang tidak bisa diam karena tubuhnya bergerak. Ya. Jangan nyuruh ke anak-anak, diam, aduh bapak pusing nih, misalnya ibu liur dengan ibu dah kemudian dicapai. Nah, ya. Jadi Anda justru eksplorah kelebihan gerak anak-anak itu dengan melakukan eksplorasi di pantomim. Ya. Nah, terakhir adalah Anda setelah mengeksplorasi pantomim, maka kemudian satu padukan antara ide, gagasan, pembelajaran, kemudian imajinasi ke dalam apa yang disebut dengan pembelajaran melalui sentra main peran kecil. Coba Anda perhatikan
Ya, guru ini sedang melakukan bermain peran sentral. Peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Harapan Muna, anak-anak masih tetap sehat dan semangat. Ketemu lagi dengan Muna. Kegiatan hari ini temanya aku anak soleh. Temanya berbakti kepada orang tua. Nah, kegiatan hari ini akan diajak Bu Muna bermain peran mikro menjadi ayah atau ibu. Nah, akan diperkenalkan kegiatan Bu Muna hari ini. Bu Muna mempunyai beberapa macam boneka. Ini ada sebuah keluarga. Ini ada Pak Bibi, ada Ibu Deni, mempunyai 3 anak. Anaknya bernama Caca, Oci, dan Oca. Aduh, anakku sayang, kenapa sih hari ini kamu kok rame? Jadinya ibu nggak bisa masak di rumah. Ibu, aku mau main, boleh ya? Oh iya, boleh, silakan. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya sayang. Iya ibu, adik mau bermain di sekitar rumah saja. Iya. Apa sih nak, kamu hari ini kok rewel? Ibu nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Kakak sedang sekolah, tinggal Oci sama Oca yang di rumah. Ibu, aku ngantuk, aku mau tidur ya. Oh iya, anak pintar. Iya, ibu sedang menggendong anak adik ini, sedang rewel. Oci, bubuk sendiri ya. Iya ibu, aku mau tidur sendiri. Oci sedang tidur. Adik juga tidur ya sayang ya. Ya, ibu bisa kerja di rumah, belum masak, belum mencuci pakaian, belum setrika ya. Demikian anak-anak bisa bermain peran mikro di rumahnya dan benda-benda yang ada di rumahnya seperti boneka kalau punya. Bagi yang laki-laki bisa bermain robot-robotan, bisa bermain dengan teman yang lain, bisa bermain dengan keluarga ya, benda yang ada di sekitarnya tanpa harus membeli lagi ya sayang ya. Nah, harapan Bunda, anak-anak tetap semangat dan ceria. Sampai ketemu lagi anak-anak di kegiatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barisan sudah nonton kan? Ada pertanyaan? Itu bermain peran mikro namanya. Nanti ada bermain peran makro. Kalau bermain peran makro itu berarti kayak drama-dramaan melibatkan anak-anak yang lain. Tapi kalau mikro itu bermain sendiri ya, kayak orang gila gitu ya. Bermain sendiri. Kalau lama bilang anyang-anyangan namanya ya. Dan Anda biasanya suka kalau perempuan seperti itu. Oke? Nah, jadi UAS kita itu adalah bikin tayangan video mikro yang barusan. Nah, kayak barusan. Boleh menggunakan boneka, gitu ya. Boleh menggunakan boneka. Tapi saya berharap
Anda mengganti boneka-boneka itu. Nah, ya. Jadi jangan sama. Kalau sama berarti Anda tidak kreatif dong. Benar nggak? Najil Haslah. Nah, Najil Haslah senyum-senyum. Kalau sama dengan tadi yang di tayangan video berarti itu tidak kreatif dong, ya. Jadi Anda harus punya gagasan yang baru. Nah, gagasan yang saya sarankan adalah apa yang tadi yang dari medianya misal Anda ambil tadi bonekanya diganti dengan pensil dan pulpen, misalnya dengan sisir, gitu ya. Jadi Anda berceritanya ini, misalnya ada pensil mendatangi pulpen, misalnya gitu ya. Atau medianya pokoknya usahakan jangan hanya satu, gitu ya. Jangan hanya satu. Jadi medianya juga mengganti yang lain, bisa tanah, bisa tanaman, bisa batu, bisa piring, bisa baju. Nah, pokoknya mah usahakan medianya bukan boneka saja. Nah, gitu ya. Bukan boneka saja, tapi diganti oleh hal yang lain. Mungkin bisa makanan ini jadi ngomong gitu lah, ya. Jadi Anda bisa pokoknya mah gunakan media bercerita mikronya itu dengan menggunakan media-media gagasan yang lain. Tayangannya cukup 2 menit ya, barusan juga kan ya? Hampir 2 menitan ya? Iya, Pak. 2 menit, yang lainnya banyak bla-bla-blanya kan? Ya, banyak bla-bla-blanya. Jadi bercerita mikronya 2 menit, kemudian tadi alat-alatnya bisa mungkin di film juga diperlihatkan ya, kalau ada boneka. Ingat dulu anyang-anyangan ya, pakai korek api, pakai bekas botol sabun, gitu kan? Ingat ada yang suka anyang-anyangan gitu tuh. Waktu ingat anyang-anyangan baru gitu ya, di tanah gitu ya. Ada yang pakai bekas odol, bekas Pepsodent, bekas sabun, bekas makanan apa dipakai kan? Kayak anyang-anyangan gitu. Saya inginnya yang seperti gitu, kembali ke zaman nostalgia. Anda masih oleho. Ya, masih zaman oleho. Oleho. Zaman oleho. Oke, ada yang mungkin pakai kursi gitu loh. Ada yang mungkin pakai ini. Nah, pokoknya dieksplorasi gagasannya sekreatif mungkin dari e-book Anda. Itu kemudian nanti dilingkan ke e-book yang Anda bikin. Itu terakhirnya ya. Dan itu jadi nilai puas. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak, e-booknya tetap e-book yang kemarin, tapi nanti diedit lagi ditambahin link video bercerita mikro ini. Ya, betul Nadia. Ringan pisan kan? Boleh ditambah tadi tulisan-tulisannya, penjelasan. Nah, yang penjelasannya itu tidak di videonya tapi di kalimat e-booknya aja. Ya, di kata-kata e-book lah sebagai penjelasan narasinya. Narasinya nanti di buku. Tapi kalau ceritanya itu videonya ceritanya. Ya. Selamat jadi orang gila ya, jadi gila sendiri ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, karena ini kita sedang soliter ya, hidup kita ini semua di rumah masing-masing. Jadi akhirnya kreativitas pun diolah menjadi yang sifatnya ya individual, selfie ya, semuanya serba zaman selfie lagi. Ya. Kebayangkan ya, jadi sekali lagi untuk UAS ini itu adalah jadi e-book terakhir, di halaman terakhir di e-book Anda. Kemudian ya kalau bisa jadi satu rangkaian dari mulai cerita dari sebagainya, lalu kemudian akhirnya menggunakan tadi bermain peran mikro dengan berbagai macam alat yang kreatif sendiri ya, dicari-cari alatnya menurut Anda berbeda dan luar biasa. Kemudian sifatnya bercerita dengan menggunakan itu, lalu alat-alatnya kalau bisa ke film ya, kayak tadi kan ada tempat tidurnya, ada ininya, jadi ke film. Kayak anyang-anyangan, saya ingat ya anyang-anyangan. Ada yang tidak tahu anyang-anyangan? Tahu kan ya, pasti semua pernah mengalami anyang-anyangan ya. Ya, sambil nonton lewat cek ketiga. Ya, pernah anyang-anyangan. Jadi kira-kira begitu gitu. Tapi tolong ini masuknya tadi isi TPPA. Tingkat pencapaian gagasan-gagasan belajarnya di mana gitu loh. Ya, pengembangan bahasa, pengembangan sosial atau pengembangan kognitif,
itu masuk gitu, jangan sampai tidak ya, jangan seperti angan-angan biasa. Tetapi di situ ada masuk tadi TPPA-nya bagaimana. Jadi satukan dengan TPPA. Ya, ada kelihatan TPPA-nya menonjol juga dalam cerita mikro ini, gitu ya. Ya, kalau tidak ada, selamat berkreasi menjadi guru dan mudah-mudahan sekali lagi e-book Anda itu akan semakin perfect ya, semakin sempurna sehingga dibaca oleh banyak orang suka. Dan selamat bergabung Anda yang ikut pada BBB ya, bermain bersama Ibu Kreatif. Itu mudah-mudahan buku-buku Anda nanti akan dikirim dan sekali lagi ini kan semester berapa? Anda tuh sedang PPL kan ya? Semester 5 habis. Belum ya. Nah, jadi nanti Anda bisa dipraktekkan di PPL. Saya kirimkan ke teman-teman yang sedang PPL itu e-book-e-booknya sehingga bermanfaat kemudian ke guru-guru yang guru-guru profesional cari gagasan-gagasan untuk pembelajaran daring dan luring gitu ya, menjadi blended. Nanti kita akan praktekkan bagaimana memblendedkannya dari e-book Anda itu. Sekarang di micro teaching saya coba di situ ya. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majelis. Mohon terima tugas ini bukan sebagai ini, tapi pengapian ya, ini yang bermanfaat dan semoga dengan ibu ini Anda menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Izin murid. Pak.